أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dan membungkus kita dengan rahmat-Nya, yang terus-menerus menghujani kita dengan rahmat dan nikmat-nikmat-Nya. Dialah yang telah memberikan dunia kepada kita. Dia Maha Esa. Dia telah menciptakan kita sebagai makhluk-makhluk yang bertauhid. Itu sudah merupakan pembawaan makhluk semuanya, termasuk kita manusia yang kemudian diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah untuk kita jaga pengesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kebebasan memilih untuk kita tetap mempertahankan tauhid. Itu sesuatu yang sebetulnya mudah sekali, karena memang kita diciptakan bertauhid. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ketentuannya memberikan kepada kita dunia, dan di atas panggung muka bumi ini kita juga diamanahkan untuk menjadi khalifah Allah, mengelola nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian umat manusia dengan tanpa sadar, pertama kalinya begitu, dengan tanpa sadar dia menjadi lengah. Pelan-pelan manusia itu berubah. Yang dimaksudkan dengan manusia di sini adalah manusia dan anak keturunannya. Anak keturunan manusia merupakan bagian daripada pribadi-pribadi manusia itu. Dengan kelengahan yang mereka alami, sedikit demi sedikit mereka menjauhi dari penghayatan tauhid. Tauhid itu suatu penghayatan, suatu kenikmatan, sesuatu yang dialami oleh manusia, dan manusia mencintai tauhid. Namun sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan kita di dunia ini dibekali oleh Allah dengan aneka ragam sarana yang membuat hidup kita tetap berjalan. Hidup kita menjadi lebih mudah. Justru nikmat-nikmat itu
yang kemudian membuat manusia mensekutukan Allah. Manusia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala kadangkala dengan nabi-nabi, padahal nabi-nabi diutus khusus untuk menguatkan tauhid. Kenapa? Karena nabi-nabi itu adalah kenikmatan bagi manusia. Nabi-nabi itu merupakan nikmat-nikmat yang sangat spesial. Subhanallah. Justru nikmat itu yang membuat manusia mensekutukan Allah. Bukankah nikmat itu seyogianya membuat manusia makin dekat dengan Allah, makin ingat kepada Allah, karena nikmat menunjukkan perhatian Allah kepada hambanya. Subhanallah. Allah menyatakan bahawa Al-Masih alaihi salam tiada lain kecuali seorang hamba yang Allah berikan kepadanya nikmat keistimewaan. Al-Masih memiliki keistimewaan. Beliau berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Dia dilahirkan oleh ibunya secara sangat spesial, di mana tidak ada manusia yang dilahirkan seperti beliau. Kenikmatan atas beliau, kenikmatan atas umat beliau. Kerana umat beliau pada saat itu sangat materialistik, menghambakan diri pada hukum kausalitas, sehingga hukum kausalitas itu sendiri nikmat daripada Allah, pelajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara manusia menjadikan hukum kausalitas seakan-akan dia itu gantinya Allah. Mereka lupa bahwa ada ketentuan Allah, masya Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun, wa la haula wa la quwwata illa billah. Kehendak Allah lah yang berlaku. Tetapi kadang-kala manusia itu menjadikan hukum kausalitas ini Tuhan. Maka manusia menjadi pede. Saya berbuat begini, langkah-langkah untuk sukses begini. Dia lakukan itu dan dia memenuhi seluruh persyaratan kesuksesan. Dia sangat pede. Saya mampu menciptakan kesuksesan. Saya mampu menjadi berhasil. Ternyata tidak. Mereka lupa untuk mengatakan apa? Masya Allah, la quwwata illa billah. Itu teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat 14. Saya bacakan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Surat Al-Imran ayat 14. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Makna dari firman Allah ini adalah zuyina
dibuat indah bagi manusia cinta kepada aneka syahwat. Apa itu syahwat? Syahwat adalah keinginan di hati manusia yang tidak terbendung. Itu syahwat. Keinginan di hati manusia untuk mewujudkan sesuatu. Keinginan ini tidak terbentuk kepada materi-materi. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan demikian. Dibuat indah bagi manusia cinta. Subhanallah. Yang dibuat indah itu cinta, dan kita tahu cinta itu apa? Cinta itu keinginan yang membludak. Keinginan yang kuat mendorong manusia. Dibuat indah lagi. Atau boleh jadi cinta itu tidak tepat, tetapi dibuat indah, yang namanya cinta. Dibuat indah untuk manusia kepada aneka syahwat, yaitu diantaranya minan nisa. Jadi di sini hanya contoh-contoh besar, contoh-contoh yang paling menonjol. Bagian daripada aneka syahwat, antara lain cinta kepada perempuan, cinta kepada anak-anak lelaki, cinta kepada harta yang tidak terbilang dan berlipat ganda, dari emas dan perak, dan kuda-kuda pilihan, dan aneka ragam hewan ternak. Peternakan, sawah dan ladang, itu semuanya. Zalika mata'ul hayatid dunya. Mata' kesenangan yang kecil. Mata'un kesenangan, tapi Allah mensifatkannya apa? Kecil sekali dari kehidupan duniawi. Kesenangan kecil dari kehidupan duniawi. Kehidupan dunia artinya apa? Kehidupan yang rendah. Itu kata-kata dunia artinya apa? Dekat. Dekat artinya cepat berlalu. Kalau kita berjalan di dunia ini, masing-masing kita berjalan di dunia, cepat sekali sampai di batas dunia. Masing-masing kita punya dunia. Jangan kita lihat dunia daripada alam semesta, dunia daripada dunia. Jangan. Dunia masing-masing. Setiap daripada kita punya dunia. Kata-kata dunia dari segi bahasa artinya dekat. Jadi kita ketika berjalan cepat sampai ke batas dunia kita. Kemudian kita tidak lagi di dunia. Kesenangan yang dibuat indah tadi, ya, itu kecil. Kemudian dalam waktu yang kecil. Sesudah itu Allah menyebut apa? Wallahu. Allah sebut namanya. Allah sebut zatnya. Tadi itu nikmat-nikmat Allah.
Kemudian Allah seakan-akan ingin kita memperbandingkan nikmat Allah itu yang diberikan kepada kita kecil dan sangat cepat berlalu. Dia berlalu atau kita yang berlalu? Betapa banyak orang dia masih hidup, dunianya hilang. Tidak ada gunanya sama sekali, makan tidak bisa. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Sekian banyak istana yang dia miliki, tidur nggak bisa tidur. Dunianya yang berlalu. Kalau dunianya masih ada, dia yang pergi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut apa? Itu dunia yang kuberikan kepada kamu, hambaku. Kemudian aku bagaimana? Wallahu. Allah sebut namanya. Allah sebut zatnya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Allah itu padanya ada kepulangan yang baik, kepulangan yang indah. Boleh pilih. Mana yang kamu pilih? Aku atau nikmat yang kuberikan kepada kamu? Dunia diberikan oleh Allah kepada kita sebagai sarana menuju Allah. Maka kita ketika makan, kita berkata apa? Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah. Selesai makan kita mengatakan apa? Alhamdulillah. Bahkan kadangkala setiap suapan Bismillah, Alhamdulillah. Ketika kita sangat haus, kita minum air. Waduh, sesuatu yang paling mahal itu air ketika kita haus. Ya. Setiap meneguh Bismillah, Alhamdulillah. Bismillah, Alhamdulillah. Supaya kita jangan lupa sama Allah, bahwa ini pemberian Allah untuk kita bisa hidup dan menghambakan diri kepada Allah, bisa terus menikmati kefakiran kita kepada Allah, untuk kita terus bertauhid sampai kita meninggalkan dunia. Dan alhamdulillah kita hidup, bukan dunia yang menghidupkan kita, bukan, Allah yang menghidupkan kita. Di alam sesudah dunia kita diciptakan dari Allah, kita kembali kepada Allah. Maka ketika kita mati, ucapannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu kata-kata rujuk itu apa? Bahasa Arab untuk mengatakan pulang, banyak. Tetapi rujuk maknanya apa? Kembali ke tempat di mana kamu memulai. Lihat kata-katanya. Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Satu kata itu sudah membuat kita memahami hidup ini semuanya. Subhanallah. Kenapa Allah turunkan dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab sebelum turunnya Al-Quran, makna itu sudah ada. Bukan kehebatan orang Arab. Bahasanya membuat mereka memiliki wawasan walaupun sebelum datang Islam. Bahasa itu membantu. Itu keistimewaan kenapa diturunkan Al-Quran itu di tanah Arab. Yang buat ini Allah. Barang siapa yang tidak senang sama Allah. Karena yang membuat siapa? Allah. Kita kalau berbicara dengan bahasa Arab yang paling tepat, kita pergi kantor, kita pulang,
kita kerja di kantor, kita kerja di tempat kita bekerja, itu pulang itu bukan arji, bukan. A'udu. Saya balik. Murid pergi ke sekolah, kembali. Zahaba wa ya'udu. Bukan yarji, bukan. Tapi kalau kita gunakan kata-kata yarji, tidak disalahkan. Dari segi kebahasaan okey. Tetapi yang berbicara itu bukan orang Arab yang betul-betul tahu bahasanya. Tidak semua orang Arab itu tahu, tidak, keliru itu. Keliru. Saya berbicara kepada bapak-bapak ini, saya dengar omongannya para ulama. Saya tidak puas, saya merujuk kepada kamus. Merujuk kepada kamus. Sampai di mana itu omongan mereka itu benar? Karena memang maknanya itu kok beda-beda begini ya. Kenapa ya'udu? Ya'udu itu semacam hari raya. Hari raya itu apa? Aid. Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa dikatakan Id? Dia datang lagi, nanti dia pergi, datang lagi. Pergi, datang lagi. Bolak-balik. Tetapi kita kalau pulang kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita pulang dari mana kita memulai. Sudah. Dari Allah kita muncul, kepada Allah kita kembali, tempat kita memulai. Subhanallah. Tidak ada keindahan seperti pulang kepada Allah. Kita makhluk ciptaannya, kita hambanya. Kalau kita pulang kampung, waktu mudik, nanti mudik tahun depan mudik lagi, tahun depan mudik lagi. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, alhamdulillah, nak balik ke dunia lagi, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Cukup ya Allah, dunia cukup. Tak perlu kembali ke sana ya Allah. Capek, ruwet, ujiannya banyak, hidup semuanya fitnah. Untung selamat, pulang dengan aman tentram kepada Engkau ya Allah. Jangan pulangkan kami ke dunia. Semua orang yang beriman demikian. Tidak ada yang mengharapkan kepulangan di dunia kecuali mereka yang gagal. Gagal dan gagal. Kenapa mereka ingin pulang ke dunia? Karena dia tahu rupanya yang berhasil itu apa? Orang yang menjaga dunianya. Orang yang konsisten, istiqomah di dalam bertauhid di dunia. Maka ketika dia kembali kepada Allah, dia mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka tidak ada ucapan di dalam Al-Quran, Rabbi, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami ke di dunia. Dia mengatakan Rabbi, penciptaku, penganugerahku yang sayang kepadaku, Irji'un, pulangkan saya ke dunia. Bukan dikatakan saya yang pulang, pulang semua. Saya tidak mau pulang satu kali, mau berkali-kali, pulang, irji'un, pakai plural. Seakan-akan dia itu menerjemahkan dia itu bukan satu pribadi, satu umat. Karena kecewa dan kecewa. Tetapi sudah merupakan ketentuan Allah. Sunnatullah, meninggalkan dunia tidak akan kembali. Maka kalau ada orang yang mati tiba-tiba hidup lagi, mati suri itu, yang dibilang mati suri, itu belum mati. Tidak ada orang yang mati itu kembali hidup, tidak ada. Kecuali contoh-contoh tertentu. Spesial, itu mukjizat namanya. Semacam Uzair, dimatikan oleh Allah, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Itu Allah yang buat. Maka Allah
itu tidak ada yang membatasinya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Bukankah omongan kita begitu kepada Allah? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kadangkala kita minta dari Allah permintaan-permintaan yang boleh jadi menurut manusia mustahil, kita minta kepada Allah. Kita minta kaum muslimin yang dimenangkan, padahal kalau lihat persyaratannya, semua persyaratannya menuju pada kekalahan. Tetapi kita bilang, ya Allah, kami berdosa, kami tobat, bertobat, ya Allah, bertobat. Allah bisa menangkan. Dan betapa itu terjadi dalam sejarah kaum muslimin. Tetapi para sahabat Nabi berbeda. Agak berbeda dengan kita. Sedikit kesalahannya, hukumannya berat. Kemudian Allah menyatakan apa? Aku cinta kepada kalian. Subhanallah. Aku sudah memaafkan kalian sejak dahulu, sebelum aku ciptakan kalian. Laqad afa ankum. Subhanallah. Allah bersumpah sejak dahulu Allah sudah memaafkan kalian. Kenapa? Kenapa kalau para sahabat Nabi itu begitu? Karena mereka generasi pertama. Mereka contoh, kayak bapak jadi contoh bagi anak cucu mereka. Maka Nabi SAW menyatakan, kalau umatku ini melakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat, 10% saja berhasil. Umat-umat yang terakhir semacamnya kita termasuk itu. Maka kita tetap optimis. Kenapa? Karena mereka ada keberkatan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Itu pun mereka itu bertingkat-tingkat. Jadi ada yang dikatakan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu dan terdepan dari kalangan muhajirin dan al-ansor. Muhajirun itu nama kelompok muhajirun itu dari Nabi diutus, kemudian terjadi penindasan, mereka terpaksa berhijrah, pertama kali ke Habasyah, kemudian hijrah ke Madinah. Mereka itu muhajirun, ya. Tidak masuk golongan mereka ketika sudah terjadi pembukaan kota Makkah. Maka sahabat-sahabat Nabi yang baru masuk Islam dengan pembukaan kota Makkah, ketika terjadi gesekan antara mereka dengan sahabat-sahabat para pendahulu mereka, bahkan yang lebih tinggi daripada itu, Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu, dia termasuk muhajir. Karena dia masuk Islam, dia berhijrah sebelum Fathu Makkah. Khalid berbeda dengan yang masuk Islam yang Rasulullah SAW berkata kepada mereka apa? Idhabu wa antum tulaqa. Rasulullah berbicara kepada mereka, apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu bayangkan tentang apa yang bisa saya lakukan kepada kalian? Beliau tidak mengatakan, ingat enggak yang kalian lakukan kepada aku dahulu? Itu mereka belum menyatakan Islam, ya, belum. Sebagian sudah menyatakan Islam. Ini Rasulullah berbicara di muka mereka semuanya, dikumpulkan mereka semua di Masjidil Haram. Apa yang kamu bayangkan? Apa yang mau saya lakukan kepada kalian? Kalian dahulu begini. Itu beliau tidak sebut.
Sama sekali beliau tidak menyebut itu. Beliau hanya menyatakan, apa yang kamu bayangkan? Saya sekarang mau mengatakan apa kepada kalian? Semua mereka mengatakan apa? Akhwan karim, Anda saudara kami yang mulia, Anda saudara kami yang dermawan, Anda saudara kami yang dari dulu sangat penyayang. Ibnu akhin karim, dari bapakmu, dari kakekmu, kamu manusia dermawan. Kamu dilahirkan dari situ. Engkau putra saudara kami, sebangsa dan setanah air, tetapi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang mulia. Luar biasa cara mereka menjawab. Mereka tahu diri. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Idhabu wa antum tulaqa." Silakan pulang ke rumah kalian. Silakan pergi ke mana saja. Kalian adalah manusia yang merdeka. La tathriba al-yawm. Tidak ada pembicaraan masa lalu. Tidak ada sakit hati, apalagi dendam, tidak ada. Idhabu wa antum tulaqa. Anda semuanya manusia merdeka. Mau masuk Islam, mau ikut aku, silakan. Tidak mau, enggak apa-apa. Itu Rasulullah SAW. Mereka menjadi sahabat. Apakah sama dengan Al-Muhajirun dan Al-Ansar? Tidak sama. Maka kita ketika memahami kata-kata sahabat, awas sahabat jangan diutik-utik. Tak boleh. Betul. Ngapain kita utik-utik Muslim? Muslim yang manapun mau diutik-utik, kenapa? Dia salah, Allah maafkan dia. Dia salah, bujuk dia tobat kepada Allah. Gak usah dikata-katain. Kita tidak perlu mengata-ngatain siapapun, termasuk orang yang non-Muslim. Orang kafir pun tidak perlu dikatain, dibimbing dengan cinta. Itu ajaran Islam, itu didikan Allah untuk kita. Untuk itu Allah berikan kepada kita Al-Quranul Karim. Kita tidak mau mengata-ngatain siapapun. Apalagi orang yang pernah Nabi berkata kepada mereka, dan mereka berkata, saudara kami yang terhormat, saudara kami yang dermawan, anak paman kami, anak ibnu akhi, bapak kamu paman kami, kakek kamu, kakek kami juga. Ya, karena besan sebagai kami punya kakek atau misanan, kan begitu, mereka keluarga ini. Quraisy itu keluarga. Quraisy semuanya dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Supaya tahu bapak-bapak ya, tidak semua orang Arab ada hubungan sama Ibrahim. Tidak betul itu. Kita semua berhubungan sama Ibrahim, tapi dari segi agama, dari segi tauhid, betul. Tapi tidak semua kita bernasabkan kepada Ibrahim. Yang bernasabkan kita semua itu Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam, itu juga nabi-nabi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kaum muslimin khususnya, millata abikum Ibrahim. Islam ini pokok-pokoknya yang dahulu dibawa oleh bapak kalian. Siapa dia? Ibrahim alaihissalam. Ya. Kita ini berbapak kepada Ibrahim bukan dengan nasab, tetapi dengan intisab dalam bahasa Arab. Nahnu nantasibu ila Ibrahim. Ya. Kita berintisab, berhubungan spesial dengan Ibrahim. Itu namanya intisab. Nah ini Ahlu Mekah mau disamakan dengan Al-Muhajirin wal Ansar, tidak sama.
Oleh karena itu ketika Nabi mengatakan apa? Hati-hati kalian kepada sahabat-sahabatku. Hati-hati jangan menyakiti mereka. Berbahaya. Itu ditujukan kepada siapa? Bukan kepada kita. Pada mulanya bukan sama kita. Itu ucapan Nabi kepada Khalid bin Walid. Khalid itu pernah salah faham. Ada kesalahfahaman kita manusia antara beliau dan Abdurrahman ibn Auf. Terjadilah ucapan yang agak kasar begitu, macam begitu. Sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tegur, hati-hati ya kalian. Ya. Siapa-siapa daripada kalian, ngomongnya umum, tapi secara konteksnya itu, peristiwa itu antara Khalid dan ya, dua-duanya Sayyiduna Khalid dan Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Bagi saya itu semua saya bilang Sayyiduna, penghulu. Kerana cinta, kerana kita mengambil pelajaran. Berkata kepada Khalid, ya Khalid, jika kau infakkan harta kamu, emas sebesar gunung Uhud, tidak sama dengan sebungkus korma, beberapa butir korma yang diinfakkan oleh Abdurrahman bin Auf. Tidak sama. Supaya kamu tahu, ini ketentuan Allah. Jadi situ. Maka kadang-kala orang ketika berbicara soal sejarah, karena sejarah itu kadang-kadang jadi apa? Jadi pelajaran bahwa pernah terjadi begini, begitu. Ya. Khususnya yang terjadi pada sesudah Khulafair Rasyidin. Ya. Ada orang yang ngomong begitu. Ya. Pelajaran. Kalau saya tidak suka berbicara begitu. Kenapa? Umat ini tidak mampu, belum mampu, kerana tidak tahu permasalahannya. Jadi tidak bijaksana ngomong-ngomong begitu. Nah, tidak bijaksana. Tetapi bukan berarti keluar dari Islam. Yang tidak baik kita lantas menuduh dia, kau bukan Muslim, kerana ngomongin sahabat. Kita buat dosa yang lebih besar dari dia. Kenapa? Kita samakan sahabat dengan Allah, musamakan dengan la ilaha illallah. Baik, kita kembali kepada topik pembicaraan kita ini. Ya. Maka saya katakan tadi, Allah menutup firman-Nya dengan apa? Wallahu indahu husnul ma'ab. Ini tauhid. Wallah, mau kamu sekutukan aku dan seluruh kekayaan kalian. Betapa banyak. Jangan lihat syirik itu nyembah berhala. Apalagi berhalanya orang Arab ya. Abu Jahal, ada yang lebih syirik daripada Abu Jahal. Ada musyrik yang lebih musyrik daripada Abu Jahal. Tak ada. Ketika orang-orang Quraisy mau bergerak memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Badar, dan di perang Uhud, yang kafir itu masih membuat sebangsa undian, yang saya katakan undian itu. Ya. Undian kira-kira ini Hubal. Hubal itu apa? Berhalanya orang Quraisy. Ditaruh di dekat Ka'bah, gede. Ya. Mereka minta pendapat sama Hubal, kita berangkat atau tidak. Di perang Badar, kafilah yang mau dikuasai oleh Muhammad, mereka menyebutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah dekat, sudah selamat. Allah yang selamatkan. Perhatikan, jangan kita aduh sayang ya kok selamat itu kafilah. Kita kalau kuasa itu kafilah, goncang Quraisy. Kalau Quraisy goncang, permusuhannya melemah.
Kita bisa jadi bebas, bisa leluasa, itu nikmat. Tapi Allah yang selamatkan. Untuk apa? Untuk Allah memungkinkan orang Quraisy punya alasan memerangi Nabi yang akan datang. Tahu kafilah yang selamat itu apa? Jadi modal untuk memerangi sesudah perang Badar, perang Uhud. Kafilah yang selamat itu 50.000 dinar kekayaannya. Itu untuk menghidupkan Mekah 1 tahun. 50.000 dinar. Ini kafilah diselamatkan oleh Allah, yang dijadikan dana pembiayaan memerangi Nabi nanti di perang Uhud. Karena di perang Badar mereka kalah total. Abu Jahal ketika sudah selamat itu kafilah, makin semangat dia. Belum selamat tapi sudah dekat. Pokoknya Abu Sufyan yang memimpin kafilah itu mengirim info, kirim orang dan kecepatan yang luar biasa, mengatakan apa? Kami selamat. Dan Abu Sufyan masih berpesan, hentikan usaha untuk memerangi Muhammad. Keluarga tokoh-tokoh Quraisy dari keluarga Abu Sufyan juga mengatakan begitu. Jadi pecah suara. Menjelang perang Badar itu pecah suara. Tapi Abu Jahal mengatakan tidak ada yang menghentikan keluarnya kita ini menuju medan perang menghadapi Muhammad. Itu pengecut semua. Itu pelin-pelan. Abu Jahal suaranya keras. Jadi tidak semua orang suara keras itu buruk. Tapi suara para agitator, pembicara-pembicara yang untuk provokator itu suaranya lantang. Abu Jahal mengatakan kita akan keluar. Mereka sedang membuat itu undian di hadapan Hubal. Subhanallah. Ketika minta pendapat Hubal dengan undian, mereka kalah melulu. Kenapa? Rupanya Hubal pro sama Nabi kita. Nauzubillah. Tapi ini Allah bisa menggerakkan segala macam. Ya. Setiap mereka bikin undian, Hubal bilang tidak boleh berangkat. Dapat malapetaka. Ya. Diulangi, datang Abu Jahal ketika menyaksikan itu apa? Sejak kapan ini Hubal ini? Ini kan Tuhan yang kita buat-buat. Tuhan apa dia? Sejak dari dahulu hanya bikin kecewa doang. Itu pernyataan siapa? Pernyataan Abu Jahal. Kita tidak berbicara tentang syirik-syirik yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Tetapi ini dunia yang dikatakan dibuat indah. Dibuat indah. Allah menyatakan apa? Jangan samakan kenikmatan duniawi sebanyak apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu indahu husnul ma'ab. Itu zat Allah Subhanahu wa taala. Ada ucapan apa? Indallahi. Ini tidak wallahu indahu. Allah lebih dulu. Lihat itu Asia, istri Fir'aun, ibu angkatnya Nabi Musa, yang berislam kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman sembunyi-sembunyi kepada kenabian Musa dan Harun, berkata kepada Allah, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Aduhai Tuhanku, bangunlah untuk aku surga di sisimu. Surga lebih dulu. Di sini Allah berbicara tentang dunia ini semuanya. Allah berbicara Allah lebih dahulu ketimbang surga. Ketimbang apa saja yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman. Wallahu indahu. Ini tauhid.
Jadi bukan surga lagi. Kita tidak pernah mensekutukan surga dengan Allah. Tidak ada. Jangankan kenikmatan dunia, kenikmatan dimanapun tidak akan kita sekutukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengingatkan kita begitu. Maka saya bawa tu cara Allah mengisahkan kepada kita tentang doanya Asia, istri Fir'aun, dan pernyataan Allah tentang dunia. Jangan kamu bandingkan dengan Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, curahkan salawat-Mu, salam dan barakat-Mu atas penghulu kami, Nabi kami, hamba dan kekasih-Mu Muhammad dan keluarga beliau yang Engkau sucikan. Ya Allah, Tuhan kami, anugerahkanlah ridha-Mu yang seagung-agungnya, rahmat-Mu yang seluas-luasnya, derajat dari-Mu yang setinggi-tingginya atas para pendahulu kami, sahabat-sahabat Nabi kami, kemudian para ulama-ulama, as-siddiqin, al-awliya yang datang sesudah mereka, generasi demi generasi, hingga sampai ke negeri kami ini, ya Allah, yang menyampaikan Al-Quran kepada para pendahulu kami, kakek-kakek kami, nenek-nenek kami, sehingga kami menjadi umat yang berislam kepada-Mu. Semuanya, ya Allah, berjasa kepada kami. Semuanya, ya Allah, telah meninggalkan bekas-bekas penuh keberkahan yang membimbing kepada kami untuk menjadi hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang muslimin. Ya Allah, jadikanlah kami di suatu saat menjadi pendahulu-pendahulu bagi muslimin yang akan datang. Di sana ada bekas-bekas kami, ya Allah. Ada tanda-tanda yang Engkau lekatkan pada diri mereka bahwa kami telah meninggalkan untuk mereka keislaman dan keimanan. Pelihara negeri kami, ya Allah. Pelihara anak cucu kami, ya Allah. Jadikanlah kami umat yang bersatu, yang bekerja sama untuk mendekatkan diri kepada-Mu. Jadikanlah bangsa kami semuanya, ya Allah, di suatu saat berkat hidayat-Mu, ya Allah, berkat taufik-Mu, ya Allah, kami juga turut berperan mengislamkan, mengajarkan la ilaha illallah kepada orang-orang yang belum menjadi muslimin. Ya Allah, Tuhan kami, jaga negeri kami, ya Allah. Selamatkanlah kami dari fitnah-fitnah yang besar, yang lahiriah, yang batiniah, ya Allah, yang kami lihat atau yang kami bayangkan, ataupun Engkaulah saja yang mengetahuinya. Kepada-Mu, ya Allah, kami berkata, ya Allah, na'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma najidu wa nuhadzir, ya Allah.
Kami berlindung diri kepada keperkasaan-Mu, kepada kebesaran-Mu, kepada segala sesuatu yang hanya Engkau saja menguasainya. Kami berlindung kepada-Mu ya Allah, untuk Engkau selamatkan kami dari hal-hal yang kami saksikan membahayakan kami, atau hal-hal yang kami bayangkan bisa terjadi pada umat ini. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.